Perjanjian damai di Gaza telah ditandatangani. Konflik yang telah berjalan selama puluhan tahun diharapkan benar-benar berakhir dengan berdirinya negara Palestina yang berdaulat. Presiden Prabowo Subianto menjadi satu-satunya pemimpin negara di Asia Tenggara yang diundang hadir ke KTT perdamaian di Mesir beberapa waktu lalu. Apakah ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan di kancah internasional, khususnya untuk perdamaian di Timur Tengah? Nah, hari ini kita akan mengulik lebih dalam lagi mengenai proses negosiasi di belakang panggung yang merupakan peran dari Indonesia dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Saksikan di balik layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Kabar sehat, Pak? Sehat, kasih. Alhamdulillah ya. Sibuk kayaknya tadi ya, meetingnya udah berhenti gitu. Kemarin banyak yang tertunda. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam Di Balik Layar bersama Valerina Daniel. Hari ini saya sudah bersama seorang menteri, yaitu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Mbak Valerina. Mbak Pal gimana? Sehat Pak, Alhamdulillah. Senang sekali hari ini Bapak menerima kami di Gedung Pancasila yang luar biasa. Kan ini salah satu gedung bersejarah juga ya Pak ya di Indonesia. Ini salah satu gedung bersejarah. Dulunya ini adalah gedung parlemen ya sebenarnya ya. Yang kemudian dialihfungsikan. Sebelumnya adalah kediaman Wakil Gubernur Jenderal di Batavia pada waktu itu. Iya. Kemudian jadi gedung parlemen, Volksraadgebouw, terus kita preserve jadi bagian dari heritage building yang kita manfaatkan bagi Kementerian Luar Negeri. Iya, juga menjadi ciri khas juga ya, karena ini kan dibangunnya sejak tadi zaman Belanda. Bisa digambarkan ini sebagai salah satu bukti bahwa Indonesia tuh sudah berperan dalam dunia internasional tuh sudah lama berarti ya. Karena ini kan juga gedungnya sudah lama dan juga punya sejarah, bahkan menjadi tempat lahirnya Pancasila. Makanya namanya Gedung Pancasila ya Pak ya? Namanya Gedung Pancasila. Dan setiap acara Hari Pancasila biasanya dipusatkan di sini. Iya, betul sekali. Jadi ini terima kasih sekali kami terima dari gedung yang bersejarah ini ya Pak ya. Oke, nah Bapak juga tadi kan sempat mengatakan baru pulang nih dari banyak tugas luar negeri, termasuk diantaranya adalah dari KTT perdamaian di Mesir. Nah kita tahu bahwa pada 13 Oktober lalu sudah ditandatangani perjanjian damai. Dan ini juga menjadi tanda awalnya proses perdamaian yang lebih menyeluruh di Timur Tengah. Kemudian Presiden Prabowo juga menjadi satu-satunya pemimpin negara Asia Tenggara yang diundang untuk menghadiri KTT perdamaian di Mesir. Dan bahkan pada saat pidato Presiden Trump juga disebut Presiden Prabowo sebagai an incredible man. Sosok yang luar biasa dari Indonesia. Apa tanggapan Bapak? Terima kasih Mbak Val. Pertama kehadiran undangan yang diberikan kepada Pak Presiden Prabowo untuk menghadiri penandatanganan deklarasi damai di Sharm el-Sheikh kemarin itu merupakan suatu bentuk pengakuan terhadap kepemimpinan beliau, kemudian juga terhadap aktifnya beliau di forum-forum internasional, bukan sekedar menghadiri, tetapi juga memberikan solusi-solusi, dan ini juga tercatat di berbagai forum internasional di mana beliau hadir, yang kemudian menunjukkan bahwa peran diplomasi beliau sebagai Presiden Republik Indonesia ini benar-benar diperhitungkan, dan ini juga diakui oleh banyak negara. Oleh karena itu kehadiran Indonesia pada deklarasi kemarin merupakan suatu hal yang sifatnya strategis dan instrumental. Oleh karena itu beliau diundang khusus untuk ikut juga hadir. Yang pertama, dan yang kedua saya kira
dunia juga mengakui bagaimana konsistensi Indonesia dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar, yaitu menghilangkan penjajahan dari dunia, itu benar-benar secara konsisten dilaksanakan. Oleh karena itu penilaian-penilaian tersebut saya kira juga merupakan faktor yang membuat Indonesia dihitung, diperhatikan, dan menjadi bagian penting dari proses perdamaian ini. Baik, menjadi bagian pentingnya. Tadi Bapak juga sempat mengatakan tidak hanya hadir, tapi juga ada perannya. Bisa dijelaskan kepada kami, Pak, perannya apa? Jadi begini, secara pribadi beliau memang sudah lama, ya, mungkin ini juga jauh sebelum beliau berdinas sebagai seorang prajurit TNI, memiliki suatu empati dan simpati yang begitu besar kepada perjuangan rakyat Palestina, yang kemudian juga beliau lakukan setelah beliau aktif di politik waktu itu, mendukung perjuangan rakyat Palestina, mengirimkan bantuan dalam skala beliau sebagai seorang tokoh politik. Kemudian pada saat menjadi Menteri Pertahanan, saya masih ingat waktu itu ada satu emergency conference di Jordan, di tepi Laut Mati waktu itu, yang membahas mengenai situasi Gaza. Beliau sebagai Menteri Pertahanan yang waktu itu sudah presiden terpilih, itu menyatakan kesiapan kita juga untuk menampung dan mengobati para korban perang, kemudian anak-anak yang terluka, yang mengalami trauma. Itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Termasuk menerima mahasiswa dari Palestina juga ya Pak? Menerima mahasiswa dari Palestina untuk disekolahkan di Unhan. Dan saya kira ini adalah langkah-langkah konkret yang beliau lakukan dalam rangka mendukung perjuangan rakyat Palestina. Dan di setiap forum, baik itu regional maupun global, beliau juga sudah menyampaikan langkah-langkah apa yang perlu diambil, langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sehingga perdamaian itu bisa terjadi. Nah, pada saat momen UN General Assembly kemarin, beliau juga diminta untuk berbicara di depan konferensi mengenai solusi dua negara, yang pada intinya adalah bahwa gencatan senjata harus terjadi, kemudian harus ada pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, juga harus ada pengakuan dan garansi terhadap keamanan dan terhadap security and safety bagi Israel. Dan yang pasti adalah bahwa solusi dua negara merupakan satu-satunya solusi logis yang harus tercapai dalam rangka menciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Dari situ kemudian kami di Kementerian Luar Negeri, saya sebagai Menteri Luar Negeri mendapatkan undangan juga untuk berbicara di forum terbatas, berdiskusi bersama beberapa menteri luar negeri dari Qatar, Turki, UAE, kemudian Jordan, Mesir, dan Pakistan waktu itu, untuk menemukan apa sih yang harus menjadi outcome dari konferensi tersebut, berdasarkan hasil pembicaraan, negosiasi, dan diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara kunci dengan Hamas maupun dengan Israel. Jadi di situ kemudian hasil pertemuan itu membawa ke pertemuan antar kepala negara yang di Mesir kemarin, yang di New York. Oh, di New York dulu sebelum. Oke. Sampai kemudian keluar yang disebut 20 piece proposal itu. Ya. Jadi dan
dalam kesempatan-kesempatan tersebut juga Pak Prabowo menyampaikan pandangan-pandangannya, kemudian langkah-langkah yang perlu diambil dan dilakukan. Dari situ baru kemudian ada KTT Mesir ya Pak ya, sebagai kepanjangan dan bahkan di situ berhasil ditandatangani perjanjian Gaza. Kita melihat dalam KTT di Mesir itu Presiden Prabowo sangat akrab dengan pemimpin negara lainnya. Ada 20 negara pemimpin lain yang kita lihat ada hadir juga di sana. Apakah ini menandakan bahwa memang Indonesia diperhitungkan sehingga akhirnya bisa berada di antara para pemimpin dunia khususnya untuk penyelesaian perdamaian di Timur Tengah? Kalau saya melihatnya ya Pak Prabowo memang sudah ada di tingkat itu, di level tersebut ya, di level kepemimpinan global, bukan saja sebagai kepala negara, sebagai kepala negara besar, tetapi juga secara pribadi dan figur kepala-kepala negara lain menganggap beliau sebagai seorang yang punya prinsip yang teguh. Punya determinasi yang sangat kuat untuk kesejahteraan bangsanya, merupakan seorang figur yang punya kehormatan. Bahkan kemarin kan Presiden Trump juga mengatakan bahwa dia punya semacam affinity terhadap pemimpin-pemimpin yang punya prinsip seperti itu, tidak sekedar mengikut saja, tetapi juga punya prinsip-prinsip yang mendasar, dan itu juga yang ya diakui sendiri. Dari percakapan-percakapan yang saya perhatikan antara Pak Presiden dengan pemimpin-pemimpin negara lain juga mereka merasa sangat akrab, akrab dalam arti ya benar-benar dekat, gitu. Terlepas dari jabatan sebagai kepala negara. Yang paling akrab siapa Pak kira-kira kemarin? Banyak sebenarnya. Banyak. Jadi ya dengan Presiden Trump jelas, Presiden Macron, Presiden Erdogan beliau juga akrab. Dengan Emir Qatar juga beliau akrab. Karena pemimpin-pemimpin ini menurut saya ya punya satu pandangan yang sama, visi yang sama terhadap why my country matters. Kenapa negara saya itu harus diperhitungkan. Bahkan kemarin juga this is yang disebut, ya ini agak politically incorrect ya. Kemarin kan Presiden Trump juga menganggap bahwa pemimpin-pemimpin yang bersama beliau kemarin ikut menyaksikan penandatanganan itu adalah pemimpin-pemimpin yang berasal dari negara yang rich and powerful. Berarti kan kalau kita ada di sana termasuk either one, ya kan? Either rich or which powerful. Which one do you think? Yang the rich or the powerful? Ya, Mbak juga tahu lah kan kita negara yang sangat kaya, ya kan? Dari segi sumber daya alam kita kaya. Yang terjadi adalah bahwa kita harus memanage kekayaan tersebut sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa menjadi sebuah negara yang rich, wealthy, dan pada giliran menjadi negara yang powerful. Dan saya kira itulah yang sedang dilakukan oleh pemerintahan Pak Prabowo untuk bisa mengkonsolidasi semua kekayaan ini. Berarti ibaratnya kita sudah sejajar ya dengan kita negara-negara lain. Baik. Nah, yang ingin juga diketahui adalah ketika misalnya Pak Prabowo bertemu berbincang akrab dengan pemimpin negara lain, apakah itu juga ada semacam negosiasi di dalamnya, terutama yang terkait dengan bagaimana bisa tadi mencapai perdamaian? Beliau adalah seorang pemimpin ya yang selalu mengedepankan kepentingan nasionalnya. Dan saya cukup lama kenal beliau dari tahun 97. Percakapan yang sehari-hari mengisi meja makan, terus mengisi ruang meeting, mengisi ruang kerja, itu adalah bagaimana negara kita bisa jadi negara yang besar, maju dan diperhitungkan. Selalu di situ. Oke.
Jadi apapun percakapan yang dilakukan beliau dengan kepala-kepala negara lain, saya kira juga tidak jauh dari situ. Jauh dari situ ya. Iya. Nah, kalau misalnya kaitannya dengan perdamaian di Gaza, kita tentu ingin mengetahui, karena tadi Bapak juga mengatakan tidak hanya hadir tapi juga ada perannya. Apakah di situ juga termasuk mediator misalnya untuk bisa memberikan jalan temu, titik temu, sehingga akhirnya perdamaian bisa tercipta di sana? Sebenarnya ada beberapa mediator kunci ya, yang terlibat di dalam negosiasi dan diplomasi ini. Tetapi Indonesia selalu dimintai pendapat ya. Dan selalu dimintai masukan. Tapi kemarin beliau juga kan sudah menyampaikan ya, menawarkan kalau misalnya dibutuhkan kita siap mengirimkan pasukan perdamaian ya kan, untuk membantu situasi di sana. Dan sebenarnya langkah-langkah konkret juga tadi sudah disampaikan ya, bantuan-bantuan yang kita berikan, dan ini juga sangat diapresiasi oleh semuanya. Ini merupakan bukan sekedar gesture, tetapi juga bukti nyata bahwa ya Indonesia memang benar-benar punya peranan dan diperhitungkan. Terus kemudian langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan dalam rangka mencapai satu titik temu, gitu kan. Dan sebagian besar juga beliau menyerap apa yang menjadi aspirasi dari negara-negara di kawasan tersebut dan menyampaikan pandangan-pandangan. Berarti kedepannya kita akan terus menjadi mediator, perannya kah? Saya kira kedepannya kita akan terus terlibat karena ini juga merupakan ya, kalau misalnya boleh dibilang ini DNA diplomasi kita ya. Salah satunya adalah bagaimana kita ikut membantu memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Dan sampai di titik itu saya kira kita akan terus terlibat. Dan perannya seperti apa ya, kita selalu berkoordinasi, apa yang bisa kita sumbangkan dalam proses diplomasi dan negosiasi tersebut akan kita lakukan. Baik, tadi Bapak juga sempat mengatakan bahwa kita tidak akan berhenti misalnya sampai tadi mengirim bantuan, tapi juga nanti ke depan ada pengirim pasukan. Kita siap untuk mengirimkan pasukan, tadi jumlahnya sampai 20.000 seperti yang disampaikan Presiden. Kemarin yang disampaikan Presiden 20.000 itu di seluruh dunia ya, kalau misalnya dibutuhkan. Berapapun nanti jumlahnya saya kira akan ditentukan dari pembahasan-pembahasan lebih detail, tetapi pada intinya kita kemarin juga menyampaikan kesiapan kita untuk bisa mendukung upaya tersebut. Baik, jadi siap untuk... Dan penegasan ini juga disampaikan oleh Pak Presiden pada saat beliau mendarat ya kemarin ya, bahwa Indonesia menyampaikan bahwa komitmen kita siap untuk membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Dan tentu saja ini adalah suatu proses yang panjang dan detailnya itu ya kita lihat hari per hari, minggu per minggu. Baik, tapi tetap akan pasti berperan dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Iya. Ya, apalagi kita kan sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Kira-kira apa yang akan bisa dimainkan Indonesia dengan posisi ini, Pak, ke depannya? Satu itu tadi ya, peran kita di pasukan penjaga perdamaian. Kemudian dan saya kira kalau tadi berbicara mengenai ini adalah negara Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, itu merupakan satu faktor yang akan memperkuat posisi kita dalam rangka membantu Palestina. Suara kita didengar ya, karena jumlah kita yang begitu besar. Tetapi terlepas dari itu semua, ini adalah urusan kemanusiaan, bukan semata-mata yang kita lihat, yang kita dapatkan informasinya baik lewat media maupun lewat rekan-rekan di Kementerian Luar Negeri di negara kawasan tersebut, bahwa situasinya di sana benar-benar unbearable. Dan saya kira ini juga yang menyebabkan banyaknya dukungan terhadap upaya ini. Kemarin itu di Mesir ada lebih dari 20 kepala negara yang hadir ya kan, dari negara-negara yang besar dan strategis, dari Eropa juga, dari tentu saja Timur Tengah, kemudian Amerika sendiri. Ini merupakan satu bentuk dukungan terhadap kemanusiaan dan dukungan terhadap upaya untuk menghentikan kekerasan, menghentikan
tumpahan darah yang ada di sana, menghentikan tragedi yang terjadi di sana, yang saya kira kalau yang namanya humanity semuanya terlibat. Baik. Perjanjian damai sudah ditandatangani, kemudian juga sudah ada poin-poin yang disepakati oleh khususnya kedua belah pihak yang berseteru antara Israel dan Hamas. Apakah Bapak optimis perjanjian akan dapat berlanjut? Kalau kita nggak optimis ngapain kita ikut dalam perjanjian? Memang saya mendengar juga ada beberapa yang menganggap bahwa ini perjanjian yang fragile gitu ya. Tetapi ini satu yang konkret menurut saya. Baik. Satu yang konkret. Kita lihat juga kemarin sudah terjadi pertukaran sandera dan tahanan. Terus yang pasti masyarakat Gaza sendiri merasa bahwa sudah tidak ada lagi bom-bom, roket-roket. Tapi tentu saja setiap upaya dan proses negosiasi dan diplomasi itu bukan merupakan sesuatu yang terjadi overnight. Banyak faktor-faktor, banyak pertimbangan-pertimbangan dan hal-hal lain yang harus dibicarakan secara detail. Sehingga apa yang menjadi harapan dan keinginan kita semua bahwa pertumpahan darah bisa berhenti, kemudian ada satu arah dalam rangka mencapai solusi dua negara. Saya kira ini adalah sesuatu yang cukup progresif Dan mudah-mudahan bertahan. Kita berharap ini bertahan. Baik. Tapi melihat dukungan politik yang kemarin ditunjukkan, saya kira ada optimisme ini bisa bertahan. Baik. Dan tentunya nanti Indonesia akan terus berperan ya Pak ya. Nah, untuk mengetahui peran Indonesia dalam implementasi perjanjian damai, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya ya Pak. Jadi pemirsa tetap bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono akan kembali. Kembali bersama kami di Balik Layar bersama Valerina Daniel dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono. Pak, tadi kita sudah bicara panjang lebar mengenai peran Indonesia saat proses perdamaian Timur Tengah, khususnya pada saat KTT Mesir kemarin berhasil ditandatangani perdamaian Gaza. Nah sekarang yang ingin orang banyak ketahui adalah bagaimana memastikan bahwa apa yang sudah dicapai di Gaza itu benar-benar bisa diimplementasikan oleh semua pihak, khususnya Israel dan Hamas yang memang berseteru untuk bisa mematuhi poin demi poin yang ada di dalamnya. Bagaimana menurut Bapak? Jadi begini Mbak ya, kita ini kan merupakan negara yang berharap proses ini bisa bertahan. Yang kita lakukan sekarang adalah memantau setiap detail dan fase dari proposal yang sudah ditawarkan. Kalau kemarin kita lihat bahwa sudah ada penghentian, sudah ada gencatan senjata, kemudian penghentian serangan, kemudian juga sudah ada pertukaran sandera dan tahanan. Ya. Ini kita monitor terus. Nah, implementasi berikutnya adalah tahap governance di Gaza sendiri yang berdasarkan butir-butir proposal perdamaian itu akan dilakukan oleh teknokrat dari Palestina sendiri, karena ini menurut kami merupakan suatu proses Palestine for and by the Palestinian, kan seperti itu, karena ini adalah wilayahnya mereka. Itu juga yang akan kita lihat bagaimana terjadinya. Kemudian
Dan seperti tadi saya sampaikan juga bahwa detail-detailnya ini kan masih terus dibicarakan, masih terus ongoing, mencari titik-titik temu di mana kita bisa maju selangkah. Jadi ini belum final sebenarnya, masih Belum. ada. Proses ini masih termasuk panjang. karena di dalam perjanjian ini kan tidak ada pasal atau poin yang secara spesifik memberikan jaminan bahwa nanti pada akhirnya akan berdiri negara Palestina yang berdaulat. Ada dikatakan bahwa ini merupakan arah ke sana kan. Ya kan? Ini adalah istilahnya langkah awal dalam rangka mencapai suatu keadaan, langkah awal dari suatu proses mencapai solusi dua negara. Dan kemarin juga di butir yang ditandatangani juga merupakan, saya kira cukup jelas bahwa masing-masing Palestina dan Israel ini bisa seharusnya hidup, bisa berdampingan, kemudian hak-hak asasi mereka terlindungi, dan saya kira itu merupakan terminologi yang mengarah ke sana. Jadi tetap kita ujungnya harus optimis bahwa ujungnya negara akan tercapai solusi dua negara. Ya itu yang sepakatan kita kan. Solusi dua negara, ada Palestina dan Israel ya berdampingan. Iya. Karena kan kalau kita belajar dari pengalaman sebelumnya Pak, walaupun misalnya sudah ada kesepakatan, tapi ada aja tuh misalnya pihak-pihak yang tidak mematuhi. Nah, apakah juga ini mungkin merupakan pelajaran yang bisa menggambarkan ke depan tuh berarti prosesnya nggak akan berjalan mulus mungkin? Semua pihak menyadari ya, bahwa proses ini bukan sesuatu yang tadi seperti saya katakan bisa terjadi overnight atau semudah membalik telapak tangan, tidak. Dan memang banyak faktor yang akan terus mempengaruhi, saya kira. Ya masing-masing pihak juga ada sayap-sayap yang ekstrim ya, yang benar-benar ingin zero sum gitu kan. Saya harus ada, kamu nggak usah ada. Ya, betul. Kan ini yang juga saya kira harus diperhatikan ya. Dan semuanya ada pada kesadaran itu. Berdasarkan dari berbagai pengalaman, bagaimana mengadres pihak-pihak ini. Gitu. Karena yang kita inginkan adalah suatu solusi yang permanen, yang sustainable. Ya. Seperti juga yang disampaikan di dalam deklarasi kemarin yang ditandatangani. Kita tidak ingin terjadi lagi satu siklus ya, kekerasan di Palestina ya. Dan saya kira semuanya juga mengharapkan itu ya. Dari beberapa pembicaraan yang saya lakukan kemarin dengan beberapa menteri luar negeri yang hadir di sana juga, pemerintah mereka berada dalam satu keinginan yang sama. Nggak ada gunanya kalau misalnya sekarang kita kumpul, nanti tahun depan kita harus kumpul untuk melakukan hal yang sama lagi. Jadi let's do this once for all, gitu kan. Jadi memang seluruh pemimpin negara bisa dibilang sudah sepakat bahwa ya we have to end this gitu. Iya, saya kira itu. Kehadiran kepala-kepala negara yang ada di sana adalah bentuk dari dukungan mereka terhadap upaya ini ya kan, secara politik. Dan saya kira benar semuanya bersepakat bahwa ini harus selesai. Harus selesai. Ya apalagi tadi Bapak mengatakan bahwa kita akan terus berperan di dalam implementasi perjanjian ini, baik dalam pengiriman misalnya bantuan, kemanusiaan. Nah kalau misalnya itu tidak terjadi, gencatan senjata atau jaminan keamanan, apakah kita akan terus mengirimkan atau kita akan menghentikan? Tidak terjadi. Enggak, tadi pertanyaan? Tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya gencatan senjata tidak berjalan sesuai dengan rencana, bagaimana peran kita nanti? Jadi kita gini, yang namanya memberikan bantuan kan kita memberikan bantuan terus kan. Saat ini juga di saat kemarin kita tidak tahu apakah bantuan yang kita berikan bakal bisa masuk atau tidak, kita tetap ngasih bantuan. Nah dikaitkan dengan apa yang dikatakan tadi, kalau misalnya gencatan senjata ini terhenti atau somehow ada yang melanggar gitu kan, tentu kita akan mengadres keadaannya itu gitu.
bahwa ini loh kita kemarin udah sepakat kalau misalnya ini terjadi berarti kan kita melanggar kesepakatan. Anda melanggar kesepakatan, salah satu pihak melanggar kesepakatan. Dan saya kira dengan demikian banyaknya perhatian, dan ini juga merupakan semacam pressure ya, bagi kedua belah pihak untuk tetap menghormati perjanjian ini, ya kan, menghormati deal ini demi tercapainya perdamaian, demi tercapainya ya, demi masyarakat bisa hidup tenang dan damai di wilayah tersebut. Dan satu hal juga yang menarik ya kemarin itu bahwa ada poin di mana dikatakan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang dinilai sakral bagi tiga agama, ya kan? Islam iya, Kristen iya, dan Yahudi juga iya. Oleh karena itu semuanya itu punya keinginan untuk tetap menjaga bahwa ini merupakan bagian dari sejarah Abrahamic religions, ya, yang semuanya harus hormati. Ya. Itu juga merupakan satu faktor yang saya kira bisa memperkuat, ya, memperkuat keyakinan bahwa semuanya harus menghormati. Baik, selain aspek keamanan, aspek kemanusiaan, apakah ada hal lain mungkin yang akan diambil perannya oleh Indonesia, misal dalam proses pembangunan kembali Gaza? Kalau ada tawaran ya, saya kira ya, kita ingin juga terlibat, tetapi kan kita harus melihat juga kemampuan dan batas kemampuan kita sebagai bangsa. Mungkin di hal-hal tertentu seperti misalnya re-education atau training atau capacity building, itu saya kira kita bisa terlibat gitu kan. Kemudian itu tadi mungkin merawat yang luka, anak-anak yang trauma, itu juga kita bisa terlibat. Kemudian memperkuat dialog, interfaith dialog, karena kebetulan item ini juga merupakan sesuatu yang masuk di dalam perjanjian yang kemarin ditandatangani. Saya kira kita juga bisa mengambil peran di situ. Kemudian ya tergantung lagi, itu yang kita tawarkan ya. Kalau misalnya ada permintaan dan kita dianggap mampu melakukan, ya kita bisa ambil bagian. Bagaimana tanggapan dan respon dari negara lain atau pihak-pihak yang terkait terhadap tawaran Indonesia untuk bisa berpartisipasi lebih semuanya jauh? Positif ya. Kalau saya tidak boleh bilang memuji ya, semuanya positif. Mereka mengatakan bahwa Indonesia ya sangat apa ya, istilahnya ya instrumental lah dalam proses ini. Kemarin saya juga berbicara dengan delegasi dari Yunani, delegasi dari Perancis sendiri, kemudian delegasi dari Spanyol. Mereka mengakui peran Indonesia. Jadi ya saya kira jelas lah, ada testimoni dari testimoni. Ya. Baik, kalau dari Palestina sendiri bagaimana Pak tanggapannya Pak terhadap kita yang selalu mensupport mereka, mengirim bantuannya? Apa yang mereka sampaikan kepada Presiden Prabowo? Palestina merasa kita itu adalah saudara. Di berbagai kesempatan saya ketemu, dan saya juga yakin pada saat Pak Presiden juga bertemu dengan pemimpin-pemimpin dari sana juga, mereka selalu mengatakan itu. Dan mereka sangat apresiatif terhadap apa yang kita lakukan. Mereka menghargai sekali konsistensi Indonesia, ya. Dan mereka berharap Indonesia bisa terus berjuang bersama-sama mereka. Ya, waktu Presiden Prabowo berpidato di sidang umum PBB kan sempat mengatakan bahwa kita akan melindungi, mengakui Israel kalau mereka mengakui kedaulatan Palestina. Sempat ada yang menanggapinya sebagai suatu hal yang berbeda. Dalam artian selama ini kita kan lebih mengutamakan untuk mendukung Palestina, tapi tiba-tiba sekarang ada statement yang berbeda.
disampaikan dalam pidato itu? Saya kira tidak berbeda ya, karena satu gini, kita selama ini selalu berbicara bahwa kita ingin mendukung dan mengusung solusi dua negara. Dua negaranya ini kan jelas kan, berarti harus ada dua entitas kan, seperti dua entitas negara, ya Palestina ya Israel kan, seperti itu. Itu satu. Yang kedua, Pak Presiden juga menyampaikan bahwa ini adalah bukan suatu kondisi tanpa syarat. Syarat pertamanya adalah Israel mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Then kita juga harus menjamin keselamatan dan keamanan mereka kan, seperti itu. Jadi saya kira tidak ada yang berubah. Tidak yang berubah ya. Kalau misalnya kalau misalnya kita ngomong selama ini solusi dua negara apa kalau bukan itu kan, seperti itu. Dan itu semua saya kira semangat yang sama negara-negara lain yang ingin ini tercapai, ini terjadi gitu. Harus ada, ini juga yang disampaikan di butir yang kemarin ditandatangani, harus ada hidup berdampingan seperti itu. Hidup berdampingan, terus ada interfaith dialogue, kemudian penghormatan terhadap apa tadi yang saya sebut dengan kesakralan tempat suci bagi agama-agama besar, ya kan, Islam, Kristen dan Yahudi. Ini juga merupakan sesuatu yang menjadi bagian dari itu. Jadi Indonesia tetap tidak berubah ya untuk mendukung ini dalam proses perdamaian di Timur Tengah. Oke, baik, berarti bisa dikatakan bahwa ke depan pun Indonesia akan tetap selalu terlibat dalam proses perdamaian dunia. Jadi kebijakan-kebijakan luar negerinya pun juga akan mengarah ke sana ya Pak ya, berarti kan ya? Itu saya kira amanat dari Undang-Undang Dasar ya. Kita kerjanya ini kan berdasarkan pada konstitusi kita, itu satu tujuan yang kita capai pada saat kita merdeka, bahwa kita ingin terlibat dalam upaya-upaya perdamaian dan ketertiban dunia. Jadi tetap akan konsisten ke depannya ya. Baik, kita akan bahas bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya, tentunya di bawah Bapak sebagai menterinya. Nanti di segmen berikutnya kami akan kembali di balik layar bersama Valerie Nadania dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono. Kembali bersama kami di balik layar bersama Valerie Nadania dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Sugiono. Pak, tadi kita terakhir berbincang mengenai bahwa Indonesia pasti akan terus berpartisipasi dalam segala upaya menjaga perdamaian dunia, termasuk mungkin menjadi mediator dalam hal ini untuk menyelesaikan kasus atau konflik di Timur Tengah. Nah, saya ingat pernyataan dari Presiden beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa 1.000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Apakah ini berkaitan dengan pernyataan tersebut? Itu jelas. Apa? Itu prinsip yang dipegang oleh Presiden Prabowo sejak lama sebenarnya. Dalam aktivitas beliau sebagai pemimpin partai, itu juga yang selalu ditekankan kepada banyak kader-kadernya, bahwa 1.000 kawan itu terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Pada saat beliau menjadi presiden, itu juga yang disampaikan. Saya ingat dalam pidato pelantikan beliau. Oleh karena itulah kenapa kita ingin menjadi tetangga yang baik. Kita tidak pernah punya aspirasi untuk mengganggu negara lain, karena kita juga sadar kita tidak mau diganggu. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia ini selalu diganggu, ya kan? Oleh karena itu kita ingin jadi tetangga yang baik, menjadi teman yang baik. Dan saya kira
sesuai juga dengan posisi Indonesia yang non-aligned, ya kan? Kita ingin menjadikan sebanyak mungkin negara-negara sahabat itu sebagai teman kita, gitu kan? Dan saya kira di dunia yang terasa semakin kecil dan semakin sempit ini, hal itu merupakan sesuatu yang sangat bijak, yang membuat posisi Indonesia itu selalu dianggap teman oleh semua oleh negara-negara lain. Dari pertemanan itu kemudian timbul keinginan untuk bekerja sama. Diharapkan dari kerjasama yang terjadi, kemudian kita bisa melakukan sesuatu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa kita. Mencari teman sebanyak-banyaknya. Saya kira itu resep dalam kehidupan juga. Ya, betul sekali. Nah, apakah ini juga perwujudan dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif? Ya. Seperti ini nanti ke depannya. Saya kira itu implementasi ya. Semuanya harus jadi teman. Cuma repotnya ya, karena Indonesia ini non-aligned dan temennya ini banyak. Kita terus sering jalan ke sana kemari. Gitu. Dan sebagai Menteri Luar Negeri ya, kalau misalnya ada undangan dari sini, mau nggak mau kita harus hadir kan. Undangan acara di mana, terus nanti besoknya acara di mana, itu pengorbanan yang harus kita lakukan untuk bisa ya jadi teman yang baik dan jadi jembatan yang baik. Gitu kan. Kadang-kadang kita dititipin pesan oleh satu negara tetangga atau teman sahabat kita untuk disampaikan kepada negara ketiga yang juga sahabat kita gitu kan. Jadi ini adalah peran yang kita jalankan. Tidak mudah ya. Tetapi dengan konsistensi seperti itu kita dianggap sebagai negara yang benar-benar berpegang teguh pada prinsip bahwa ya kita ini benar-benar bebas dan aktif dan non-aligned. Jadi mau berteman dengan Amerika, dengan Rusia, dengan negara-negara yang mungkin sebelumnya belum pernah juga dekat dengan Indonesia, berkomunikasi akan menjadi agenda dalam politik luar negeri Indonesia ke depannya. Benar. Dan ini anekdot ya. Apa tuh? Ada beberapa teman saya di Kementerian Luar Negeri mengatakan, Pak, sekarang kita jadi agak aktif, dia bilang gitu kan. Karena sebelumnya kita tidak aktif karena diplomasi kita yang sekarang semakin aktif. Bagian kami tersebut juga jadi semakin aktif pekerjaannya gitu. Jadi saya kira. Is that a good sign? It is a good sign. Okay. It's a good sign. Karena itu artinya Indonesia ya itu tadi diperhitungkan. Ya. Indonesia dianggap bisa menjadi jembatan. Indonesia dipercaya. Ya kan? Dan tentu saja kepercayaan yang diberikan kepada kita ini bukan juga semata-mata bahwa kita bisa jadi teman yang baik, tetapi lebih dari itu negara-negara lain menyadari bahwa negara kita adalah negara yang besar, negara yang kaya, ya, dan bisa berperan. Itu tadi yang saya bilang, semoga bisa masuk dalam, kita sudah masuk di dalam bagian yang rich and powerful. Bagaimana kita menjaga dan memanage saja supaya kita bisa tetap bisa semakin besar kan seperti itu PR ke depannya ya. Bapak kan sudah menjabat selama 1 tahun sebagai Menteri Luar Negeri ya, kurang lebih sampai dengan ini bulan ke-12. Pas ya, berarti 1 tahun. Kira-kira menurut Bapak apa saja capaian diplomasi Indonesia yang paling signifikan? Saya kira satu, kita terlibat di dalam beberapa organisasi multilateral yang BRICS itu merupakan capaian kita yang pertama. Kita jadi anggota BRICS, kemudian kita juga dan dalam proses yang cukup singkat menurut saya, sejak surat proposal kita itu saya berikan ke Menlu Lavrov pada saat itu di bulan Oktober, sehari setelah saya dilantik. Sebenarnya di bulan Desember itu kita sudah dinyatakan diterima sebagai anggota BRICS. Tapi diumumkan itu sekitar, kalau saya tidak salah 1 Januari 2005 kita. Saya kira ini satu achievement. Ya. Kemudian
ini kita bisa menjadi bagian dari proses perdamaian. Ini juga merupakan achievement kita yang kita harap bisa terus berjalan. Dan saya yakin ini merupakan langkah awal dari sebuah akhir dari situasi yang terjadi di Timur Tengah. Baik, Pak, Bapak itu kan sebagai Menteri Luar Negeri itu bisa dikatakan tidak memiliki latar belakang diplomat karir seperti Menteri Luar Negeri yang lain-lainnya, Pak. Dan juga Bapak sebagai Menteri Luar Negeri yang termuda. Nah, saya yang termuda ya. Apakah ada tantangan tersendiri dalam menjalankan peran ini? Saya kira yang namanya tantangan di medan pengabdian apapun itu pasti ada. Cuma saya bersyukur bahwa saya diberikan tim yang baik ya, di Kementerian Luar Negeri ini. Saya kira seluruh pegawai Kementerian Luar Negeri di berbagai eselon juga merupakan individu-individu yang cerdas, bertanggung jawab, punya pengetahuan dan latar belakang yang kuat di bidang diplomasi mereka masing-masing, dan mereka memberikan saya support yang luar biasa, dan itu merupakan sesuatu yang sangat saya hargai. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga. Dan saya kira saya tidak khawatir mengenai tantangan-tantangan ke depan karena saya bukan seorang diplomat karir, tetapi saya punya barisan diplomat karir di belakang saya yang mendukung saya. Jadi all good. Ini tapi merupakan suatu modal yang besar. Ya mungkin tantangan tadi stamina kayaknya ya Pak katanya. Karena harus ketemu semua banyak teman. Ya kita kalau orang Jawa bilang apa ya, ngelakoni Pak ya. Kita jalani aja. Dan saya kira ya kalau dibilang tantangan terbesar juga itu bukan tantangan yang terbesar ya. Memang mempengaruhi, tapi sejauh ini saya masih bisa bertahan dan saya yakin saya masih bisa bertahan. Baik. Untuk travel keliling dunia. Tapi yang lain tidak ada masalah ya Pak, tidak ada tantangan. Oke. Nah kalau kita bertanya kepada Bapak, karena setelah sudah 1 tahun ya Pak ya, kira-kira apakah Bapak akan melakukan satu terobosan untuk kebijakan luar negeri Indonesia ke depannya? Satu hal yang dari awal sudah saya lakukan, sudah saya sebenarnya bukan inisiasi juga, kan dulunya ada. Dan saya baru tahu ini ada setelah saya mengusulkan. Jadi saya bilang pada waktu itu peran by nature, peran diplomat itu kan bukan semata-mata hanya menjalankan fungsi diplomasi atau perwakilan dari negaranya, tapi juga ada fungsi ekonomi di situ. Ya kan? Ada fungsi trade di situ. Kemudian, dan inilah yang waktu itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden juga bahwa saya ingin empower fungsi ini di Kementerian Luar Negeri. Oleh karena itu saya waktu itu membentuk satu direktorat jenderal yang sebenarnya menurut saya cukup penting, bidang kerjasama ekonomi. Ya. Karena dalam pikiran saya, dalam logika saya, Kementerian Luar Negeri ini kan merupakan gateway. Orang dimanapun di belahan dunia ini kalau misalnya mau melakukan sesuatu sama Indonesia, pasti yang dicarikan perwakilan Indonesia dulu. Ya mungkin ada hubungan-hubungan bisnis atau hubungan berdagang yang sudah tercipta sebelumnya, tetapi tetap saja formalnya kan lewat di perwakilan ini. Dan ini saya pengen kita punya peran di situ, gitu kan. Bukan apa-apa. Kita ingin memastikan proses kerjasama ekonomi ini berjalan mulai dari awal sampai selesai. Jadi tidak hanya sekedar tanda-tanda tangan MOU, tanda-tanda tangan kesepakatan, tetapi tidak ada sesuatu yang konkret yang dihasilkan. Oleh karena itu saya pengen Kementerian Luar Negeri ini pertama jadi gateway, kemudian ikut dalam proses, bukan ikut dalam arti apa, tapi menjaga supaya proses ini terjadi sampai akhirnya ada hasil yang dicapai dari kesepakatan dan kesepahaman. Apa hasil konkret yang diharapkan dari diplomasi ekonomi ya, kalau Indonesia? Misalnya gini, kalau misalnya kita MOU dengan satu negara di bidang ekonomi, perikanan misalnya, ya kan kita ingin tahu dong, kita ingin lihat bahwa kesepakatan ini kemudian menjadi suatu hasil di mana ada kerjasama ekonomi di bidang perikanan yang terjadi.
yang bisa menambah devisa kita, bisa menambah volume perdagangan kita, yang ujungnya juga bisa kita manfaatkan untuk pembangunan dalam negeri. Itu yang itu. Di situ. Kemudian sektor jasa, sektor tenaga kerja. Karena urusannya yang saya perhatikan sebelumnya ya. Kita itu selalu terlibat, kita tuh sering terlibat pada saat sesuatu tuh sudah jadi masalah. Ya kan? Contohnya, entah itu Pak, masalah mungkin? arbitrase, ya misalnya ada 2 korporasi ribut, kemudian sampai ada pemerintah Indonesia disomasi, sementara kita tidak mengikuti prosesnya dari awal, kan seperti itu. Nah, untuk menjaga hal-hal seperti itu kita mau ada di depan, kita ikut juga prosesnya seperti apa. Jika kalau misalnya ada satu bias atau ada satu jalannya yang udah miring-miring gitu, kita bisa ngingetin, ini kemarin sepakatnya seperti ini, jangan sampai gara-gara itu nanti pemerintah Indonesia juga di somasi atau dibawa. Kita nggak mau. Jadi itu tugas Kemlu juga, tugas. Saya kira itu tugas Kemlu. Kenapa? Karena sebelum tadi Direktorat Jenderal itu terbentuk, fungsi-fungsi di bawahnya ini sudah ada. Perjanjian internasional, dagang dan sebagainya sudah ada. Jadi di Direktorat Jenderal yang baru yang dibentuk ini cuma memindahkan itu saja ke bawahnya. Jadi fokus urusannya kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi. Kita terlibat di APEC, kita terlibat di BRICS, kita juga terlibat di G20. Apakah channel-channel ini, CPTPP, iya, apakah ada yang diutamakan satu di antara lainnya atau semua akan jalan beriringan nih untuk diplomasi ekonomi melalui channel-channel ini? Saya kira itu semua harus berjalan beriringan dan the main objektif sekali lagi adalah ekonomi. Kita bergabung dalam multilateral grouping ini untuk mencari kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan ekonomi kita. Jadi kita punya banyak alternatif. Ya kan? Kita jaga keseimbangannya, gitu kan. Dan saya kira sampai saat ini ya itu masih motif itu ya masih menjadi SOP kita ya, bahwa sebenarnya yang kita cari adalah bagaimana meningkatkan ekonomi bangsa ini gitu. Melalui berbagai multilateral group. Kita punya jadi banyak alternatif, kita punya pasar-pasar non tradisional baru atau partner-partner ekonomi baru seperti itu. Karena sekecil apapun pasti setiap negara di dunia ini punya potensi. Ya. Yang kalau misalnya kita kerjasamakan dengan baik justru bisa potensi tersebut bisa kita ubah menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kedua belah pihak. Baik. Pak, kalau misalnya Bapak bisa merangkum konsep kebijakan luar negeri yang akan Bapak jalankan ke depannya dalam satu kalimat, apakah Bapak bisa memberikan kepada kita? Contohnya misalnya kalau tadi Presiden Prabowo mengatakan 1000 teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Nah, kalau Bapak kira-kira apa? Ya udah dong, itu aja guidance saya itu kan aja. Satu aja dari Presiden. Jadi itu akan menjadi pegangan itu Bapak yang ke aja depannya. pegangan koridor saya Ya. gitu kan. Jadi dan itu juga saya sampaikan ke rekan-rekan saya di Kementerian Luar Negeri, ya itu yang harus kita lakukan. Dan nggak mudah untuk menjadi teman bagi semuanya gitu kan. Tetapi kita harus ingat bahwa kepentingan nasional kita itu mewajibkan kita untuk jadi teman buat semuanya. Dan musuh bagi nobody. Nobody, oke. Ini kita akan punya target tahun 2045 ada Indonesia Emas. Apakah Bapak punya program khusus untuk mencapai itu dalam diplomasi Indonesia? Saya kira target 2045 ya, Indonesia diplomasinya itu semakin, Indonesia hadir sebagai negara yang lebih disegani. Itu tadi yang rich dan powerful, dimana dengan wealth dan power kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kesejahteraan manusia dan apa yang menjadi cita-cita kita untuk menciptakan dunia yang damai dan tertib bisa kita lakukan. Karena bahasa
eh, yang mungkin berlaku secara universal sehingga Anda bisa diperhitungkan adalah you have to be either strong or powerful. Lebih bagus lagi kalau kita punya dua-duanya. Strong and powerful. Ya, jadi itulah yang ingin kita lihat, postur itu yang ingin kita lihat dari Indonesia. Dan dengan itu kita harapkan kita bisa berbuat lebih banyak lagi. Baik, Pak Sugiono, terima kasih sudah bersama kami. Sama-sama Mbak untuk Farah. program Di Balik Layar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan cita-cita diplomasi Indonesia ke depannya dapat tercapai dan Indonesia benar-benar bisa menjadi negara yang strong and powerful untuk bisa terus terlibat dalam proses menjaga perdamaian dunia. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah bersama kami. Terima kasih. Pemirsa, kita sudah ikuti bersama dialog kita bersama Bapak Sugiono, dan tentunya kami akan kembali dengan episode-episode menarik lainnya dan perbincangan dengan para pembuat kebijakan lainnya dan mengetahui bagaimana sebuah kebijakan itu dibuat dan tentunya supaya tepat sasaran untuk kesejahteraan Indonesia. Saya Valerina Daniel, sampai jumpa di lain kesempatan.